Haleluya. Saya yakin percaya meskipun pada saat dan ketika ini dunia, bahkan negara kita Malaysia, bahkan amnya negeri kita, negeri Sabah sedang dilanda masalah pandemi COVID-19. Namun saya yakin dan percaya hal ini tidak akan mampu untuk membatasi kita untuk terus berdoa dan memuji Tuhan. Bahkan saya percaya dimanapun kita berada pada pagi ini, saya percaya kita semua memilih untuk terus berdoa, bahkan terus untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan Yesus. Sebab kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau adalah kekuatan kami. Bahkan pada pagi ini Tuhan, kami mau menaikkan doa kami, pujian kami, memuji menyembah Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur untuk setiap rencanamu.
ditinggikan atas seluruh bumi. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih, kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan yang kita ada Tuhan sediakan bagi kita. Harapan saya supaya kita semua berada dalam keadaan yang sehat jasmani, lebih-lebih secara rohani lebih sehat. Ya, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebab kami merasakan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam segala kehidupan kami. Sehingga pada hari ini pun kami masih ada kesempatan untuk dapat beribadah bersama-sama meskipun secara online. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar ini kami akan duduk untuk belajar, mendengar kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan supaya melalui kebenaran firman Tuhan ini kami sekali lagi dikuatkan, sekali lagi mempunyai kekuatan yang baru, semangat yang baru, terang baru di dalam pelajaran akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga itulah yang membuat kami tetap setia di hadapan Tuhan, beriman dan mengutamakan Tuhan di dalam segala perkara yang akan kami lalui atau kami hidupi. Terima kasih Bapa di surga. Kami menolak kuasa kegelapan, segala hal-hal yang mengganggu untuk kami memfokuskan diri di dalam pembelajaran kebenaran firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya membebaskan pekerjaan Roh Kudus Tuhan dalam setiap pribadi kami, sehingga itulah yang berkuasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Kami menyerahkan masa dan tempat ini dalam tangan Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan lewat pembelajaran kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ini doa kami. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema firman Tuhan, yaitu mengutamakan Tuhan. Oke, mengutamakan Tuhan. Kalau kita melihat di dalam Matius 6 ayat 33, di dalam Matius 6 ayat 33 ini sudah menjadi ayat hafalan bagi sekolah minggu. Namun saya mau baca juga pada kesempatan ini Matius 6 ayat 33. Beruskah itu, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oke, jadi inilah pembacaan firman Tuhan yang kita akan coba pelajari bersama pada pagi hari ini.
Sekali lagi, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, salah satu cara bagi kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dengan mengutamakan Tuhan. Tidak cukup untuk hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, hanya belajar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi mencari tahu, menyelidiki, bahkan melaksanakan tugas kita sebagai orang-orang percaya di dalam menyebarluaskan kerajaan Allah dan menyebarluaskan kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Nah, salah satu cara bagi kita untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya adalah dengan mengutamakan Tuhan. Jadi dengan mengutamakan Tuhan. Nah, di sini kita boleh belajar bagaimana cara kita untuk mengutamakan Tuhan. Pingkur cara takut untuk membuat Tuhan itu adalah yang terutama di dalam segala aspek kehidupan kita. Yang pertama, utamakanlah Tuhan dalam segala waktu kita. Ada musim-musim tika pasian takadi. Waktu apapun ataupun musim apapun di dalam kehidupan kita, kita dituntut untuk tetap setia mengutamakan Tuhan. Nah, perkara atau langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah utamakanlah Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Pengkhotbah 3, di dalam Pengkhotbah 3, di sana dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kain sana yang pada arah hitid susut tit tawan ataupun di bawah kulung langit itu ada waktunya. Jadi dalam setiap waktu tersebut perlu dimulai dengan datang kepada Tuhan. Kain sana di waktu-waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita, itu perlu dimulai dengan datang kepada Tuhan. Jadi nununapa it mengantakaw magulo pa merumikat daig Tuhan. Nah, sebagai contoh yang kita boleh pelajari adalah sebelum madaptaka, datanglah dulu kepada Tuhan. Sebelum kita makan ataupun sebelum masak kita makan, datanglah kepada Tuhan. Sebelum waktu kerja kita, datanglah dahulu kepada Tuhan. Dan sebelum kita bertolak atau pergi kemana saja, pergi kerja, murah atau kenapa, sebelum memanau toko, datanglah dahulu kepada Tuhan. Dan demikian juga dengan sebelum kita menggunakan berkat, mungkin ilaun nun apa sebelum dagunan takan nga kita perlu datang dahulu kepada Tuhan. Supaya atau salah guna gaji atau ilaun taka. Nah, pindi kata sebelum segala sesuatu dilaksanakan ataupun dilakukan, datanglah kepada Tuhan terlebih dahulu. Jadi itu yang pertama dapat ke belajar pengkura cara mengutamakan Tuhan.
yaitu utamakanlah Tuhan dalam segala waktu kita. Nunu masa takadot moju nunu napaat mangantaka sebelum masa tersebut datanglah kepada Tuhan. Itu yang pertama dan pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara kita mengutamakan Tuhan? Yang kedua adalah utamakanlah Tuhan dalam segala keputusan kita. Setiap keputusan yang kita ambil perlulah kita pikirkan bahwa itu bersesuaian dengan kehendak Tuhan. Dalam apapun keputusan kita pastikan supaya sesuai dengan rencana ataupun sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat peristiwa di mana Tuhan berfirman kepada Samuel dengan mengutus Samuel kepada Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai yaitu Daud menjadi raja. Nah, dalam 1 Samuel 16 hal ini jelas bahwa Samuel melakukan upacara pengurapan kepada Daud sesuai dengan kehendak Tuhan. Meskipun setelah dia melihat Eliab dan di dalam pikiran Samuel bahwa Eliab itulah yang diurapi Tuhan, namun dia tidak mengurapi serta-merta. Tetapi dia bersandar kepada pimpinan Tuhan, sehingga dia menemukan Daud. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan Tuhan dalam keputusan juga boleh kita belajar daripada selain dari peristiwa Daud diurapi oleh Samuel, kita juga boleh belajar daripada mencari jodoh. Mengutamakan Tuhan dalam keputusan juga kita boleh pelajari dalam hal mencari jodoh, yaitu mencari jodoh yang sama-sama percaya kepada Tuhan, sama-sama percaya kepada Yesus. Jadi dalam keputusan-keputusan kita harus mengutamakan kehendak Tuhan. Keputusan untuk mencuri ataupun keputusan untuk membunuh, kita saja maklum bahwa itu bukan mengutamakan Tuhan, karena itu bukan ajaran ataupun itu bukan kehendak Tuhan, bukan ajaran daripada Yesus Kristus sendiri. Jadi ambillah keputusan yang mengutamakan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi apapun keputusan yang kita ambil dalam segala perkara yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita perlu kembali ataupun merujuk kepada firman Tuhan. Apakah ia sesuai ataupun bagaimana? Itu yang kedua. Yang ketiga dan yang terakhir, bagaimana kita mengutamakan Tuhan. Yang ketiga adalah bersedia untuk berkorban. Bersedia untuk berkorban. Nah, Yesus berkata, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Nah, memikul salib di sini itu
berarti siap untuk menderita. Siap memikul salib berarti itu siap untuk menderita, siap untuk berkorban di dalam mengikuti Tuhan. Jadi orang yang mengutamakan Tuhan berani, berani ataupun bersedia untuk berkorban di dalam mengikuti Tuhan. Bersedia untuk memikul salib, siap untuk menderita karena mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berada di tengah-tengah pilihan, di antara dua pilihan, siapa kita diperhadapkan dengan pilihan siapa yang kita mau korbankan, adakah Tuhan Yesus yang kita mau korbankan ataupun bukan Tuhan Yesus. Nah, pastilah bahwa orang yang benar-benar mengutamakan Tuhan akan bersedia untuk berkorban untuk segala sesuatu demi Yesus. Nah, ini 3 hal yang kita boleh pelajari bagaimana untuk mengutamakan Tuhan. Yang pertama itu, utamakanlah Tuhan di dalam setiap waktu yang ada pada kita. Apapun aktiviti kita, utamakanlah Tuhan di dalam aktiviti tersebut, di dalam waktu kita tersebut. Dan di dalam mengambil keputusan pun, memutuskan sesuatu pun, yang kedua, kita perlu mengambil keputusan ataupun mengutamakan keputusan yang daripada Tuhan sendiri. Jadi ini sesuai dengan firman Tuhan yang ada. Dan yang ketiga ini adalah bersedia untuk berkorban, bersedia untuk memikul salib Kristus, bersedia untuk menderita bersama Yesus. Menderita di dalam mengikuti Yesus. Kan ke berkat naat ihumon nga kita juga siap untuk menderita di dalam mengikuti Tuhan. Kan kamukjizat na ayuman ihuman taka iman-imanan taka, tetapi orang yang mengutamakan Tuhan itu adalah orang yang siap untuk berkorban. Kan siap menerima berkat-Nya, siap menerima mukjizat-Nya, tetapi juga siap untuk berkorban. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hal mengutamakan Tuhan, kita harus menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kan sanai, tidak ada yang terkecuali dari keberadaan hidup kita. Untuk pasara dari Tuhan di dalam tutur kata kita, tingkah laku kita, kesucian kita, kasih kita, kesetiaan kita, bahkan seluruh keberadaan hidup kita itu diserahkan kepada Tuhan. Menitik beratkan persoalan, sentiasa dat uhoten ginawa taka, sentiasa tanya hati dan pikiran kita, apakah ini kehendak Tuhan atau benarkah ini adalah keutamaan kepada Tuhan. Jadi ini yang perlu kita titik beratkan di dalam mengutamakan Tuhan, atau hati bahwa kehendak Tuhan kah persoalan. Sebelum memutuskan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu,
persoalan na po hitiid pikiran taka hitiid ginawa taka nga apakah ini benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, sehingga ternyata nanti bahwa kita mengutamakan kehendak Tuhan, kita mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, menjadikan Tuhan itu nomor satu dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengutamakan Tuhan itu tidak harus terpisah-pisah. Nah, kemudian guna pentingnya tidak harus memisah-misahkan Tuhan. Oke, sesuai tempat, sesuai na Tuhan. Sesuai tempat, sesuai na Tuhan. Sesuai tempat, sesuai na Tuhan. Nah, itu yang kemudian ko. Nah, sebagai contoh, kalau masa di gereja, masa na gereja nga kita kelihatannya seperti orang kudus. Kelihatannya dipenuhi dengan Roh Kudus. Hila gereja, dalam gereja. Tetapi di dalam keluarga itu keterlihatan seperti orang kudus itu sudah hilang. Nah, apalagi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, hilanglah itu keterlihatan yang seolah-olah dipenuhi Roh Kudus. Hila na gereja dat kakitaan na po nga dipenuhi Roh Kudus. Kelihatan na po nga seperti orang kudus. Nah, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam pergaulan orang-orang sekeliling, kelihatan seperti orang kudus itu sudah tidak ada. Nah, dalam arti kata yang lain, Tuhan ada masa di gereja sahaja. Oke, Tuhan ada pada waktu, pada masa ketika kita berada di gereja saja. Keluar dari gereja, miagal dia di na di manud tanud doid Tuhan atau kena di maafin tanud de Tuhan kita kelihatan. Jadi kita mari kita selidiki hal ini supaya akan ke dalam satu tempat kita detulun bahwa kita hidup di dalam kehendak Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan. Tempatnya pendesuayam seolah-olah kita tidak mengutamakan Tuhan, seolah-olah kita tidak hidup sesuai kehendak Tuhan. Oke, megalagal dit hilana padahay gundaliw. Megalagal di gundaliw tu sesuai tempat daw, sesuai na warna daw. Mintukar warna daw. Jadi kadata kadat miagaldi. Nah, tetap setia mengutamakan Tuhan, hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi seluruh keberadaan hidup kita artinya tidak ada yang terkecuali untuk diserahkan kepada Tuhan di dalam mengutamakan Tuhan. Nah, akhirnya saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong. Oke, sekali lagi dalam kesempatan ini saya mendorong supaya kita semakin memprioritaskan ataupun semakin mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Oke. Tuhan terutama artinya di dalam gereja, ketika kita beribadah, bersekutu bersama-sama, berbakti bersama-sama, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan di dalam apapun yang berlaku di dalam kehidupan kita.
Tuhanlah yang terutama. Orang lain menyaksikan, orang lain melihat bahwa kita bukan hidup sebagai orang yang mengutamakan Tuhan di dalam gereja saja, tetapi di dalam keluarga kita pun, di dalam pergaulan kita, dalam masyarakat pun, di dalam pekerjaan kita pun, orang melihat bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup taat akan kebenaran firman Tuhan, hidup mengutamakan Tuhan. Nah, hati-hatilah supaya tidak melalaikan. Sekali lagi saya katakan, hati-hatilah supaya kita tidak melalaikan dalam menjadikan Tuhan yang nomor satu, Tuhan yang terutama di dalam kehidupan kita, Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Oke, jadi hanya sampai di sini firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Harapan saya supaya bukan masa jemaat Tuhan mendengar saja khotbah ini kamu belajar, tetapi ambillah peluang di dalam masa-masa PKP ini, ambillah ataupun peruntukkanlah masa kamu sendiri untuk belajar dari firman Tuhan, bahkan dari khotbah-khotbah yang sudah kamu dengar bersama-sama, sudah kita pelajari bersama-sama. Peruntukkanlah masa kamu secara pribadi untuk belajar khotbah-khotbah yang sudah dipelajari, ulang kaji ataupun ulang untuk mendengar kembali. Oke, jadi supaya bukan masa khotbah de paste ataupun khotbah de penetua karena untuk ada beres Tuhan, tetapi kita sendiri-sendiri secara pribadi pun arah masa ke de arumiket de Tuhan, belajar de beres de Tuhan, kan ke masa de bersama pastor, bersama keluarga untuk belajar beres Tuhan, tetapi ada masa sendiri secara pribadi untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi sampai di sini firman Tuhan kita pelajari bersama pada petang ini, pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah online pada kesempatan ini. Bapa di surga, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu. Tolong kami Tuhan untuk lebih mengerti, lebih memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Dan tolong kami Tuhan supaya kami tidak hanya mendengar sebatas apa yang disampaikan oleh para pastor, sebatas apa yang disampaikan oleh para penetua, tetapi kami memperuntukkan masa kami sendiri secara pribadi kepada Tuhan, sehingga kami mendapat income dari kebenaran firman Tuhan, bukan dari sumber orang lain, ataupun bukan bersumber daripada orang lain, tetapi bersumber daripada apa yang kami pelajari secara pribadi di hadapan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman Tuhan yang sudah kami pelajari bersama ini terus-menerus bertumbuh di dalam kehidupan kami, tersimpan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga apapun cobaan
yang kami hadapi di masa-masa akan datang, kami tetap mengutamakan Tuhan. Kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba-Mu mau berdoa sekali lagi bagi jemaat Tuhan di SIB Terintidan ini ya Tuhan. Meskipun pergerakan kami sukar, pergerakan kami terhad karena perintah kawalan pergerakan masa-masa ini, tapi kami mau berdoa ya Tuhan, supaya ada sukacita, damai sejahtera, ketenangan di dalam kehidupan kami, di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu menghadapi segala perkara di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus untuk semuanya ini. Hamba-Mu juga mau berdoa bagi sumber-sumber pendapatan yang kerja di dalam jabatan-jabatan, kerja sendiri, dan apapun usaha-usaha untuk menyerah kehidupan keluarga. Bapa di surga, kami mau berdoa supaya berkat Tuhan terus mengalir di dalam jemaat Tuhan di SIB Terintidan ini, sehingga nama Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan dalam segala perkara yang kami lakukan. Kami tetap mengutamakan Tuhan. Di masa senang, di masa susah, kami bersedia untuk menghadapi semuanya itu karena Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menutup, kami menangguh ibadah online ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.